Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan penting terkait lelang aset besar. Ini adalah kisah di balik pemisahan lelang minyak mentah dan kapal tanker MT Arman 114. Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejagung membeberkan alasan strategis di balik keputusan ini. Kapal MT Arman 114 asal Iran menjadi pusat perhatian dalam perkara pencemaran lingkungan. Kepala BPA Kejagung, Kuntadi, menjelaskan kronologi dan kendala yang dihadapi sebelumnya. Awalnya, muatan minyak mentah dan kapal tanker tersebut dilelang dalam satu paket. Namun, upaya lelang satu paket tersebut tak kunjung membuahkan hasil atau tidak laku. Kejadian ini terungkap dalam acara BPA Fair 2026 yang digelar di Jakarta Selatan. Kuntadi menyebutkan bahwa penggabungan lelang justru menjadi penghambat utama. Kriteria calon pembeli menjadi sangat terbatas jika kedua aset ini dipaksakan bersatu. Tercatat, lelang gabungan tersebut sudah gagal sebanyak 2 hingga 3 kali. Karena harus satu paket, pembeli harus memiliki 2 izin sekaligus yang sangat spesifik. Pertama, pembeli tersebut wajib memiliki izin pengelolaan kilang minyak. Kedua, pembeli tersebut juga harus memiliki izin operasional kapal tanker besar. Mencari entitas yang memiliki kedua izin ini sekaligus ternyata sangat sulit di pasar. Mencari ini kan sangat terbatas, makanya kita pecah, tegas Kuntadi kepada media. Keputusan untuk memecah paket lelang terbukti menjadi langkah yang sangat tepat. Setelah dipisah, minyak mentah tersebut justru menjadi primadona dengan nilai jual tinggi. Aset minyak mentah tersebut akhirnya berhasil terjual kepada Pertamina Patraniaga. Harga jualnya melampaui ekspektasi awal dari limit yang telah ditentukan sebelumnya. Awalnya, nilai limit minyak tersebut berada di angka sekitar 800 miliar rupiah. Namun, setelah proses lelang yang kompetitif, angkanya melonjak hingga 900 miliar lebih. Kalau yang paling fantastis kami jual tentunya crude oil, tutur Kuntadi penuh syukur. Meski minyaknya sudah laku, kapal tanker MT Arman 114 masih menunggu pemilik baru. Kuntadi menyebutkan bahwa nilai limit untuk kapal tanker ini berada di angka 200 miliar rupiah. Hingga saat ini, kapal raksasa tersebut memang belum berhasil terjual di pasaran. Namun, pihak Kejaksaan Agung tetap optimis bahwa aset ini akan segera laku. Kapal tanker MT Arman 114 dinilai memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kapal sepanjang itu pasti masih ada nilai lah, ucap Kuntadi menggambarkan skalanya. Kuntadi menegaskan tidak ada kendala teknis yang berarti dalam proses lelang kapal ini. Selama barang tersebut memiliki nilai manfaat, pasar pasti akan meliriknya tepat waktu. BPA Fair 2026 menjadi ajang transparansi kejaksaan dalam mengelola aset sitaan negara. Acara ini menunjukkan betapa masifnya nilai aset yang berhasil dipulihkan oleh negara. Kasus MT Arman 114 ini bermula dari pelanggaran serius di perairan Indonesia. Pencemaran lingkungan menjadi dasar kuat penyitaan aset-aset bernilai triliunan ini. Proses hukum yang panjang akhirnya bermuara pada keputusan lelang untuk negara. Pembelian oleh Pertamina Patraniaga menjamin pemanfaatan minyak untuk energi nasional. Peningkatan dari 800 miliar ke 900 miliar rupiah adalah keuntungan besar bagi kas negara. Kapal MT Arman 114 sendiri tetap menjadi aset strategis yang ditawarkan kepada publik. Strategi pemecahan lelang ini menjadi pelajaran penting dalam manajemen aset sitaan. Fleksibilitas dalam aturan lelang diperlukan untuk menarik minat pasar yang lebih luas. Kejaksaan Agung terus berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Keberhasilan lelang minyak mentah ini memberikan angin segar bagi pemulihan aset lainnya. Kini, publik menunggu siapa yang akan memenangkan lelang kapal tanker 200 miliar tersebut. BPA Kejagung memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Berita ini menjadi bukti nyata kinerja efektif Badan Pemulihan Aset di bawah Kuntadi. Nilai ekonomi tinggi dari kapal tanker tersebut diprediksi akan menarik investor global.
Pemisahan lelang ini adalah solusi cerdas atas kebuntuan yang sempat terjadi berkali-kali. Langkah berani ini akhirnya membuahkan hasil nyata bagi pendapatan negara Indonesia. Demikianlah alasan dibalik strategi lelang aset Iran oleh Kejaksaan Agung RI.